kalau saya subhanallah selalu merasa gembira sekali dengan mendengarkan hadis qudsi ini, ya. Dan hampir setiap hari hadis ini selalu saya ulang-ulangi teman-teman sekalian. Saya ulangi, saya baca lagi, saya renung lagi, dan seperti sebuah hiburan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini hadis qudsi, hadis sahih di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berita gembira tentang orang-orang yang mau berprasangka baik dengan Allah. Allah berfirman, "Wahai anak Adam," artinya kita semua manusia dipanggil, "jangan pernah engkau takut kepada siapapun yang mempunyai kekuasaan, selama kekuasaanku ada. Dan ketahuilah, kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya." Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, karena perbendaharaanku penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, ini potongan yang ketiga dari hadis. Kalau tertinggal langkahin dulu, nanti kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita capek, ya. Di sini dikatakan Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah. Maka jangan engkau main-main. Aku menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan kamu main-main." Tadi potongan pertama, kalau ada yang tertinggal silakan. "Wahai anak Adam, jangan engkau takut pada siapapun yang mempunyai kekuasaan, selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya." Kemudian potongan kedua, "Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, sedangkan perbendaharaanku penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk beribadah, maka janganlah engkau main-main, dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu kamu capek." Tentu anggota tubuh kita bergerak, hati kita bertawakal, ya. "Aku ciptakan engkau untuk beribadah, jangan engkau main-main, dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Demi kemuliaanku dan keagunganku, demi kemuliaan dan keagungan, jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu." Jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau tidak ridho, dan engkau akan mulia di sisiku, Jika engkau tidak ridho, tadi ya, demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho dengan pemberianku, maka aku akan membuat jiwa dan ragamu tentram, dan engkau akan mulia di sisiku. Tapi jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia. Nanti kita ulangi lagi, ya. Dan jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia, seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah akan buat jiwa kita dan raga kita tenang, lalu kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan, kenapa ya saya begini ekonomi saya, kenapa ya muka saya begini, kenapa ya badan saya begini, kita berkeluh kesah, maka Allah SWT mengatakan, aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan juga. Makanya capek sekali. Jadi orang beriman itu santai saja, dia akan dapat semua apa yang Allah janjikan, tidak perlu capek-capek. Nah, orang yang mengejar dunia berlebihan justru orang kena tidak bisa menerima takdirnya Allah, atau tidak ridho dengan pembagiannya Allah. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah sulit menciptakan keduanya. Maka apakah kau pikir aku akan sulit untuk mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki untuk esok hari, sebagaimana aku tidak pernah meminta kepadamu amal esok hari. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Kita ulangi hadisnya. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan siapapun yang berkuasa, raja, presiden, siapa saja, selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, lanjutan yang potongan duanya, jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki, sebab perbendaharaanku banyak, penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah habis selamanya. Yang ketiga, wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan bermain-main, dan aku juga sudah menentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Jadi di sini anggota tubuh kita berusaha, hati kita bertawakal. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, ridho dengan paras wajahnya, tubuhnya, pasangan hidupnya, anaknya, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Dan jika engkau tidak ridho terhadap pemberianku, maka demi kemuliaanku dan keagunganku,
aku akan bebankan kepadamu dunia, atau aku akan membuatmu mengejar dunia, sehingga engkau berlari-lari mengejarnya seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan. Wahai anak Adam, aku telah ciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah merasa susah dalam mengurus dan menciptakannya. Maka apakah kamu pikir aku akan capek dengan mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki esok hari, sebagaimana aku tidak pernah minta kepadamu amal esok hari. Kita tidak perlu sholat untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, cadangan, tidak perlu. Sholat hari ini. Kita puasa hari ini. Ramadan tahun ini. Itu pun hari yang ada kita hidup, kita puasa. Kalau enggak ada. Gitu kan? Hari ini semuanya. Maka jangan kau minta rezeki besok kepadaku, sebagaimana aku tidak minta kepadamu amal besok. Gitu kan? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, penutupan hadisnya, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya. Wahai anak Adam, aku sangat mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Dan mana cinta artinya? Mengabdi dan berkorban. Ya, ikutilah perintahku. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, aku perintahkan kerjakan, larang tinggalkan. Ini subhanallah hadis teman-teman sekalian. Setiap kali saya baca, saya pribadi merasa ketenangan jiwa. Udah Allah sudah tentuin semua. Dan ini sesuai juga yang pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Hadis yang perkataan Hasan Basri rahimahullah yang mengatakan, aku selalu tenang dan senang dalam kehidupan dunia karena dua hal. Aku selalu senang dan tenang karena aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku. Udah, Allah sudah tahu kapan aku mati. Udah nggak usah aku pikirin kapan mati itu. Beramal saja. Aku selalu senang dan tenang dengan itu. Aku sudah tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak perlu memikirkannya. Dan aku selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak pernah berpikir untuk diambil oleh orang lain. Jadi kalau teman-teman misal lagi masuk dalam satu proyek berdua sama temannya, atau berapa orang sedang bersaing, lalu kemudian dia gagal, teman-temannya dapat misalnya. Jawaban sederhana, belum rezeki. Selesai. Karena biar kita berusaha setengah mati nggak bakal dapat itu. Sudah Allah tentuin. Seperti itulah. Dan tadi sudah kita jelaskan di diskusi tadi, kalau kita ridho dengan pemberian Allah, Allah buat jiwa kita dan raga kita tenang. Subhanallah, orang kalau misalnya mau makan udah habis, oh ya sudah, belum rezeki saya. Tenang jiwanya. Kenapa habis? Kenapa dimakan? Kenapa begini? Sakit hati, perutnya juga lapar. Ya. Jadi ini kaidah hidup yang luar biasa yang mestinya kita fahami ya. Di sini makna juga ana inda dhanni 'abdi bi, saya selalu dengan prasangkaan hambaku. Seberat apapun teman-teman yang sedang kita alami, terimalah berita gembira selama kita beriman, kalau itu pasti kebaikan buat kita. Sampai ada sebuah hadis qudsi yang lain, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, batasilah rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia akan kufur. Dan luaskan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia tambah bersyukur. Jawabannya sederhana. Berarti kalau kita mau teman-teman sekalian rezeki kita terbuka segala macam, royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Allah SWT akan buka, karena Allah tahu ini orang kalau dibukain tidak masalah. Qarun kan begitu dulu. Qarun itu yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Musa yang kaya raya, sampai di Indonesia pun bahasanya harta karun. Ya, itu kan namanya Qarun, ditimbun sama Allah dengan harta-hartanya. Walaupun ahli sejarah berselisih pendapat di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di laut, di Turki, ada yang mengatakan di Jordan, negeri Syam, dan sudah ala kulli hal dia ditenggelamkan oleh Allah SWT sampai semua harta tertimbun dikatakan harta karun. Qarun itu dulu orang soleh, luar biasa ibadahnya sama Allah, sampai terkenal di pengikut Nabi Musa yang paling alim termasuk adalah Qarun. Miskin, rumahnya susah, bajunya kotor, makan tiap hari tinggal tunggu orang kasih. Sering Nabi Musa lewat, kirim salam sama dia, tanya kabarnya, titipin makanan. Salah satu dia bilang, hai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar aku diberikan kekayaan. Susah hidup begini. Nabi Musa AS berdoa, baiklah, ya Allah bukakanlah rezekinya Qarun. Allah terima. Qarun bertahap diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi Musa AS berikan dia sedikit emas, ya, kemudian dia transaksikan, terus dia tertarik dengan emas itu. Dia mulai belajar bagaimana cara mengelolanya emas, sampai pelan-pelan dia punya kios kecil. Lama-lama sampai dia punya produksi emas terbesar pada saat itu. Menjadi orang kaya raya. Udah nggak sholat lagi, udah nggak zikir lagi, ya. Udah mulai sombong, jalan di pinggir jalan sampai kereta kencananya semua pakai emas. Kemudian Nabi Musa AS utus orang-orang untuk ngumpulin zakat mal, dia nggak mau kasih. Lebih parah daripada itu, dia mengajak kaumnya dan membiayai mereka untuk memerangi Musa AS. Sampai akhirnya Musa AS berdoa agar Allah tenggelam dengan harta-hartanya semua. Jadi subhanallah, Allah itu memberikan dan Allah mengenahan, itu Allah tahu tentang kita.